Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bab analisis varian. Materi yang akan dibahas pada bab ini adalah yang pertama tentang distribusi F, yang kedua tentang uji dua variansi populasi, yang ketiga adalah analisis variansi, dan yang keempat adalah uji ANOVA. Uji ANOVA itu sebenarnya ada dua, ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Hanya saja pada perkuliahan ini kita hanya akan membahas tentang one way ANOVA saja. Kemudian untuk pembelajarannya kita bagi menjadi dua. Yang pertama, video yang pertama ini akan berisi tentang distribusi F dan uji dua variansi populasi. Sedangkan nanti pada video yang kedua nanti akan berisi tentang analisis variansi dan uji ANOVA untuk kasus yang one way ANOVA. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama adalah distribusi F. Bentuk kurvanya adalah seperti ini. Jadi kurvanya ada bagian yang saya arsir. Yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0, sedangkan yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan dari H0-nya. Kemudian karakteristik dari distribusi F itu adalah yang pertama, distribusi F itu merupakan distribusi kontinu, berarti sama dengan distribusi normal. Yang kedua, skalanya positif. Kalau di distribusi normal kalian skalanya dari negatif tahingga sampai dengan positif tahingga, maka pada distribusi F dia skalanya hanya dari 0 sampai dengan positif tahingga saja. Kemudian distribusi F ini kita gunakan pada beberapa kasus, diantaranya yaitu membandingkan variansi dua populasi, kemudian menganalisis variansi, dan yang ketiga adalah analisis regresi. Kemudian beberapa hal yang menarik dari distribusi F. Jadi di distribusi F itu mempunyai dua derajat bebas. Yang pertama adalah derajat bebas pembilang yang disebut dengan istilah numerator, sedangkan yang kedua adalah derajat bebas penyebut yang dikenal dengan istilah denominator. Oke, untuk distribusi F itu terdiri dari dua tabel, yaitu yang alfanya 0,05 atau 5% dan alfanya 0,01 atau 1%. Oke, yang pertama kita akan melihat untuk tabel F yang alfanya 5%. Tabelnya bentuknya seperti ini. Di bagian atasnya ini disebut dengan derajat bebas pembilang. Simbolnya adalah N1, tapi tidak semua tabel simbolnya N1. Kita untuk gampangnya langsung bilang aja kalau ini adalah derajat bebas pembilang. Kemudian yang ke bawah ini DF menyebut N2 sampai ke bawah ini tidak hanya sampai 25, tapi kalau nggak salah sampai 100-an juga ada. Jadi di samping ini merupakan derajat bebas penyebut atau denominator. Kemudian bagaimana cara saya menghitung atau mencari nilai F tabel yang alfanya 5%, kemudian yang N1-nya ada 8 dan N2-nya ada 12. Untuk mencari nilai F tabelnya ini, maka di derajat bebas pembilang yang bagian atas ini, kalian cari angka 8 di sini. Kemudian di derajat bebas penyebut N2 kalian mencari nilai 12. Nah, perpotongan antara N1 dan N2 ini adalah di sini, yaitu nilainya adalah 2,85, sehingga nilai F tabel untuk alfanya 5%, N1 8 dan N2 nya 12 adalah 2,85. Oke, berikutnya adalah untuk tabel distribusi F yang alfanya adalah 1% atau 0,01. Tabelnya sama dengan yang distribusi F yang alfanya 5%. Hanya yang berbeda adalah nilai-nilai yang ada di dalamnya saja. Kemudian sama yang di atas adalah derajat bebas pembilang. Kemudian di sampingnya itu adalah derajat bebas penyebut. Nah, contohnya kita akan mencari nilai F tabel untuk alfa 1%.
derajat bebas pembilang N1-nya adalah 14 dan derajat bebas penyebut N2-nya adalah 8. Berarti kalian harus mencari yang di bagian derajat bebas pembilang yang atas, dicari angka 14. 14 di sini ya. Kemudian di bagian derajat bebas penyebutnya cari angka 8 di sini. Maka perpotongannya adalah yang ini 5,56 sehingga nilai F tabelnya adalah 5,56. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang uji hipotesis dua variansi populasi. Nah, uji hipotesis dua variansi populasi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara variansi populasi yang pertama dan variansi populasi yang kedua. Untuk diingat, variansi populasi itu lambangnya adalah sigma kuadrat, sedangkan variansi sampel adalah S kuadrat. Tahapan dari uji hipotesis dua variansi populasi sama dengan tahapan dengan pada uji hipotesis lainnya, yang berbeda hanya di bagian statistik uji dan aturan pengambilan keputusan. Oke, kita langsung yang pertama adalah membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis kita harus tahu H0-nya berapa, H1-nya bagaimana. Nah, di sini untuk bentuk hipotesisnya bisa seperti ini. H0-nya adalah sigma 1 kuadrat dan sigma 2 sama dengan sigma 2 kuadrat. H1-nya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Oke, atau bentuknya juga bisa seperti ini. H0 itu bunyinya sigma 1 kuadrat kurang dari sama dengan sigma 2 kuadrat dan H1-nya adalah sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat. Oke, untuk yang pertama ini ini adalah kasus tutil ya, karena ini tidak sama dengan. Sedangkan yang kedua ini adalah kasus wantil, lebih dari. Dilihat H1-nya adalah di sini lebih dari. Oke, kemudian kita langsung yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi alfanya. Alfanya berapa? 1% kah, 2%, 10%, 5% dan sebagainya. Ini tergantung dari permintaan soal. Yang ketiga adalah menentukan statistik uji. Nah, pada uji hipotesis dua variansi populasi, statistik ujinya adalah seperti ini. F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, dengan S1-nya adalah standar deviasi dari sampel pertama, sedangkan yang S2 adalah standar deviasi sampel untuk populasi yang kedua. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara pengambilan keputusannya, bagaimana aturannya seperti apa. Oke, aturan pengambilan keputusan untuk uji variansi dua populasi adalah seperti ini. Jadi untuk kasus wantil, maka bunyi dari aturan pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabel, dengan alfanya dibagi 2, taraf signifikansinya dibagi 2. Kemudian derajat bebas pembilangnya adalah N1 dan derajat bebas penyebutnya adalah N2. Kemudian kasus wantil bunyi dari aturan pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabel, dengan taraf signifikansinya alfa, derajat bebas pembilang N1 dan derajat bebas penyebutnya adalah N2. Kemudian N1 ini adalah jumlah sampel populasi yang pertama dikurangi 1, sedangkan N2 ini adalah jumlah sampel dari populasi kedua dikurangi 1. Kemudian bagaimana kita menentukan N1 atau N2, yang mana yang merupakan derajat bebas pembilang dan mana data yang dipakai untuk derajat bebas penyebutnya. Oke, di sini kita akan menggunakan nilai variansi yang paling besar. Jadi sampel yang pertama adalah nilai variansi yang paling besar. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan ada dua sampel, yaitu sampel A dan sampel B. Ukuran sampel A adalah 10 dengan variansinya 7 dan ukuran sampel B adalah 7 dengan variansinya adalah 9. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita bandingkan mana yang paling besar, variansi yang A atau variansi yang B. Ternyata di sini yang paling besar variansinya adalah variansi yang B. Maka sampel yang pertama kita
sampel yang pertama adalah sampel B. Sehingga di sini variansi S1-nya adalah variansinya B yaitu 9. Kemudian N-nya adalah 7 sehingga diperoleh derajat bebas pembilangnya adalah 7-1 sama dengan 6. Sedangkan untuk yang variansi S2 ini merupakan variansi kita menggunakan data yang sampel A yaitu dengan nilai variasinya 7, kemudian N-nya 10 sehingga diperoleh derajat bebas penyebutnya adalah 10-1 sama dengan 9. Oke, kemudian yang kelima dalam menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan kita harus menghitung F hitungnya dulu, kemudian baru dibandingkan dengan F tabel sesuai dengan aturan pengambilan keputusan pada tahapan nomor 4. Baiklah, kita akan masuk ke contoh kasus. Pada video ini saya akan memberikan dua contoh kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertamanya seperti ini. Jadi di kasus pertama ini sudah diberikan hipotesisnya, sudah diberikan hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Kemudian dari kasus ini juga kita bisa mengetahui untuk populasi yang pertama sampelnya adalah 5, sehingga kita langsung dapat menghitung nilai dari derajat bebas pembilang yaitu 5-1 sama dengan 4. Kemudian kita ketahui juga N2. N2-nya adalah jumlah dari sampel populasi kedua yaitu 7, sehingga diperoleh derajat bebas penyebutnya adalah 7-1 sama dengan 6. Dari kasus ini juga kita peroleh standar deviasinya. Standar deviasi itu S ya, bukan sigma. S-nya adalah 12. Kemudian standar deviasi yang kedua adalah 7. Kemudian alfanya adalah 0,01. Ini kasusnya merupakan kasus one till karena di sini H1-nya itu bunyinya lebih dari ya, bukan tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan maka dia jatuhnya kasusnya menjadi kasus two till. Kemudian pertanyaannya adalah apakah variansi populasi yang pertama lebih besar daripada variansi populasi yang lainnya? Atau kalau dibahasakan adalah bunyi dari hipotesis alternatifnya adalah sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat. Oke, penyelesaiannya adalah seperti ini. Tahapan yang pertama adalah menentukan hipotesis. Untuk menentukan hipotesisnya tadi sudah diketahui dari soal, jadi langsung kita tulis lagi saja. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikansinya, dan di soal diketahui alfanya 0,01 atau 1%. Yang ketiga menentukan statistik ujinya yaitu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Yang keempat menentukan aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusannya berbunyi, karena ini kasusnya one till, maka H0 ditolak jika F hitungnya itu lebih dari F tabel dengan taraf signifikansinya alfa, derajat bebas pembilangnya N1, dan derajat bebas penyebutnya adalah N2. Karena di soal alfanya 0,01, N1-nya adalah 4 dan N2-nya 6, maka kalian akan mencari atau melihat nilai F tabel yang alfanya 0,01, kemudian derajat bebas pembilangnya 4 dan derajat bebas penyebutnya adalah 6. Nah, di sini kalian berarti di atas ini, di bagian atas kalian cari angka 4. Kemudian di bagian samping ke bawah itu dicari angka 6. Nanti dicari titik potongnya yaitu pada 9,15 ini ya. Sehingga aturan pengambilan keputusannya nanti berbunyi H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari 9,15. Oke, tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kita hitung dulu F-nya. F-nya kita masuk semua yang kita ketahui dimasukkan ke rumus, yaitu 12 kuadrat per 7 kuadrat sama dengan 144 per 49 sama dengan 2,939. Ini harus dikuadratkan ya, karena tadi kan ini yang diketahui hanya S-nya saja, hanya standar deviasi bukan variansi. Kalau seandainya diketahui adalah variansi, maka ini tidak harus, maka 12 ini tidak usah dikuadratkan. Karena ini tadi yang diketahui hanya standar deviasi, maka harus dikuadratkan. 12 kuadrat per 7 kuadrat sama dengan 2,939. Nah, setelah itu kita bandingkan apakah dari F hitung ini lebih kecil atau lebih besar dari F tabel. Nah, di sini diketahui F hitungnya adalah 2,939, sedangkan
F tabelnya adalah 9,15, berarti lebih kecil nilai F hitungnya daripada F tabelnya. Karena F hitungnya kurang dari F tabel, maka menurut aturan pengambilan keputusannya, maka H0-nya diterima. Dengan kata lain, bunyi H0-nya adalah sigma 1 kuadrat kurang dari sama dengan sigma 2 kuadrat. Oke, berikutnya adalah contoh kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua seperti ini. Jadi kasus kedua ini merupakan suatu kasus penelitian yang ingin mengetahui tentang kebiasaan mendengar radio pada pria dan wanita. Yang diukur adalah rata-rata lama waktu yang dihabiskan untuk mendengar radio. Oke, pada kasus ini kita peroleh di sini ada 10 sampel random pria, berarti jumlah sampel prianya adalah 10. Jumlah sampel pria kita misalkan dengan NP adalah 10. Kemudian berikutnya di sini standar deviasi prianya adalah 10 menit per hari. Kita tulis standar deviasi pria, misalnya kita SP adalah 10. Kemudian di sini ada sampel random pada wanita sebanyak 12 orang, berarti jumlah sampel wanitanya adalah 12 orang. Kita simpulkan dengan NW sama dengan 12. Kemudian standar deviasi pada wanitanya adalah 12 menit per hari. Kita lambangkan dengan SW yaitu 12. Nah, di sini sebelum kita langsung masuk ke tahapan pengujiannya, karena di sini tidak diberitahukan mana yang populasi yang pertama atau populasi yang kedua, maka kita harus menentukan populasi yang pertama atau populasi kedua untuk menentukan mana yang N1, mana yang N2. Ingat, raya bebas pembilang itu harus lebih besar daripada raya bebas penyebut. Oke, di sini yang standar deviasi prianya adalah 10, wanitanya adalah 12. Berarti kan variansi yang wanita pasti lebih besar daripada yang pria, sehingga nanti yang wanita ini akan menjadi derajat bebas pembilang untuk jumlah sampelnya. Nah, kemudian diketahui maka N1 nya sama dengan 12, kita pakai yang wanita, data yang wanita sebagai populasi yang pertama. N1 nya sama dengan 12, maka diperoleh dari N1 nya adalah 12/1 sama dengan 11. Kemudian N2 nya adalah 10, populasi yang pria, maka diperoleh derajat bebas penyebutnya adalah 10-1 sama dengan 9. Kita ketahui juga S1 nya adalah 12, standar deviasi dari wanitanya 12, S2 nya yaitu standar deviasi dari pria adalah 10, kemudian alfanya 10% adalah 0,1. Nah, kemudian kasusnya adalah di sini karena pertanyaannya adalah dapatkah disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variansi, berarti dia kasusnya tutil, tidak sama dengan atau sama dengan. Ini kasus dari tutil, sehingga yang ditanyakan adalah apakah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Baiklah, kita akan langsung bahas jawaban dari kasus yang kedua. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesisnya. H0 H1 nya seperti ini bunyinya, karena dia bentuknya merupakan kasus untuk tutil, jadi H1 nya bunyinya sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Di soal sudah diketahui bahwa alfanya adalah 0,1 atau 10%. Kemudian yang ketiga menentukan statistik ujinya, yaitu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Yang keempat menentukan aturan pengambilan keputusannya. Jadi untuk kasus tutil maka bunyi dari aturan pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabel dengan taraf signifikansinya alfa dibagi 2 dan derajat bebas pembilangnya adalah N1, kemudian derajat bebas penyebutnya adalah N2. Karena di soal alfanya adalah 0,1, kemudian N1 nya 11 dan N2 nya adalah 9, maka bunyi dari H0 aturan pengambilan keputusannya adalah F hitungnya H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabel dengan taraf signifikansinya adalah 0,05, N1 atau derajat bebas pembilangnya adalah 11 dan N2 atau derajat bebas penyebutnya adalah 9.
kita akan cari nilai dari F tabelnya, yaitu di bagian derajat bebas pembilang yang atas N1 kita cari angka 11, kemudian yang di bawah kita akan cari angka 9, maka ketemu nilai 3,10, sehingga nanti bunyi dari aturan pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari 3,10. Kesimpulannya adalah kita akan menghitung nilai F nya dulu. Karena S1 nya adalah 12 dan S2 nya adalah 10, maka F nya adalah 12 kuadrat dibagi 10 kuadrat, jadi hasilnya adalah 1,44. Setelah itu kita bandingkan apakah lebih besar dari nilai F tabel daripada F hitung atau lebih kecil dari F atau sebaliknya. Nah, di sini kita peroleh F hitungnya adalah 1,44, ternyata lebih kecil dari nilai F tabelnya, yaitu 3,10. Sehingga berdasarkan aturan pengambilan keputusan pada tahap nomor 4 diperoleh bahwa H0 nya diterima, atau dengan kata lain H0 diterima itu adalah bunyinya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat yang ini, karena H0 nya diterima. Oke, kemudian untuk video yang pertama hanya sampai dengan pembahasan kasus yang kedua. Nanti untuk materi analisis varian dan uji hipotesis one way ANOVA-nya kita akan bahas pada video yang kedua. Terima kasih.